Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan Biro Umroh dan Haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mekatur hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mekatur dan Wizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mekatur bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, alangkah bersyukurnya kita, berbahagianya kita bahwa kita diperkenankan oleh Allah untuk terus beribadah, terus beramal soleh, terus ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Mudah-mudahan media ini media silaturahim bersama kita, media mengikat hubungan baik di antara kita, media bersama dunia kita, media
kebersamaan di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki hikmah yang ke-19. Kita akan gabungkan hikmah 19 dengan hikmah yang ke-20. Hikmah 19 beliau katakan, tidak boleh seorang hamba memaksa Allah. Seolah-olah tidak disadari, terkadang ada keadaan, terkadang ada keinginan kita yang itu adalah memaksa Allah. Ya Allah, aku maunya begini. Ya Allah, aku mau begini. Padahal belum tentu yang kita inginkan sesuai dengan ridha Allah. Karena semuanya jika Allah ridho pasti lebih baik daripada kita memaksakan kehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak saja tidak beradab kalau memaksakan kepada orang tuanya. Seorang murid dikatakan su'ul adab kalau memaksa kepada gurunya. Bagaimana dengan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Itulah hikmah yang ke-19. Janganlah engkau meminta kepada Allah agar Allah mengeluarkanmu dari kondisimu supaya engkau bertentangan dengan syariat Allah. Karena engkau beranggapan kondisi yang lain itu lebih baik bagimu. Tidak ada yang tahu kondisi ini lebih baik untuk kita atau tidak lebih baik. Namun kalau memaksa agar Allah mengeluarkan dari satu kondisi kepada kondisi berikutnya, dalam pandangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu termasuk memaksakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Allah berkehendak, maka semuanya yang terbaik. Kalau Allah berkehendak, maka pasti terjadi. Kenapa pula kita memaksakan kepada Allah? Karena tidak mungkin siapapun hambanya, siapapun manusianya mampu memaksakan Allah. Karenanya memaksakan kehendak, memaksakan agar kita berada dalam kondisi tertentu, itu termasuk su'ul adab kepada Allah menurut Imam As-Sakandari dalam hikmah yang ke-19. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan hikmah yang ke-20, supaya kita tidak memaksakan kehendak kepada Allah, maka kita diminta mampu menahan diri dari menghadapi ujian-ujian. Ujian ada yang bersifat materi, ada yang bersifat non-materi. Ujian sakit materi, ujian kekurangan harta materi, ujian kita tidak mampu beribadah, ujian non-materi. Ujian kita tidak khusyuk beribadah, ujian non-materi. Ujian Allah tidak bukakan mata hati kita, ujian non-materi. Berarti jika ingin kita tahan atas semua ujian, maka kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang murid, kata beliau, berkeinginan untuk berhenti dan tidak mau melanjutkan perjalanannya menuju Allah, maka berarti ia belum mendapatkan cahaya dari Allah. Karena ia beranggapan sudah sampai kepada hakikatnya. Kita semua sedang melakukan perjalanan panjang untuk kita bermakrifat sampai kepada hakikat. Kalau sudah kepada hakikat, maka semuanya dibuka oleh Allah. Dan dalam kita melakukan perjalanan, yang dibutuhkan adalah kesabaran, kesungguhan, tahan diri dari godaan-godaan, dari berbagai hal yang memungkinkan kita semakin jauh dari perjalanan ini. Fafirru ilallah, berjalanlah kalian menuju Allah. Fasiru ilallah, terus menerus berjalanlah kalian menuju Allah. Padahal hakikat perjalanan hidup adalah dari satu keadaan menuju keadaan berikutnya adalah media saja. Sedangkan hakikat hidup kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Karena pada akhirnya kita akan kembali bertemu Allah. Akhirnya kita akan mendapatkan anugerah Allah yang lebih besar. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami semuanya ya Allah milik Allah. Dan karena kami milik Allah, kami akan kembali menghadapmu. Kita yakin dengan banyak beribadah, banyak beramal soleh, banyak mendekat kepada Allah. Maka saat kita kembali menghadap Allah, kembalinya dengan penuh kebaikan, kembalinya dengan penuh sukacita,
kembalinya dengan penuh kebahagiaan. Itulah makna dari hikmah yang ke-20, bahwa manusia yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah diminta untuk bertahan, diminta untuk bersabar, diminta untuk tahan ujian, tahan godaan. Karena belum tentu saat kita berada dalam kondisi tertentu itu yang terbaik. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah lah yang maha berkehendak, Allah lah yang maha segala-galanya. Bersungguh-sungguh dalam menjalankan semua yang Allah tetapkan. Itulah hakikatnya kita sedang menuju perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur, kita akan lanjutkan setelah kita semuanya mengikuti tayangan yang berikut ini. Jangan lupa tetap subscribe, komen, like, share semua media sosial Mekatur dalam rangka kita menambah khazanah ilmu, khazanah hikmah, khazanah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur yang sangat dimuliakan oleh Allah, kembali bersama ngaji hikmah dengan Mekatur dari kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan hikmah, semuanya senantiasa dianugerahi oleh Allah hikmah, semuanya senantiasa semakin dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, karena kita mendapatkan hikmah-hikmah dari Allah. Amin. Kita lanjutkan hikmah ke-21, kemudian hikmah ke-22. Apa yang dimaksud dengan hikmah ke-21? Beliau sampaikan, jangan menuntut Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah. Allah lah yang maha kuat. Tidak mungkin yang lemah menuntut kepada yang maha kuat. Justru permintaan kita akan kebutuhan-kebutuhan kepada Allah jika dengan memaksa, jika dengan su'ul adab, maka tanda memang Allah sedang tidak ridho kepada kita. Justru jika kita berdiam, kita jalankan saja ikhtiar, kemudian Allah anugerahkan tanpa ada paksaan atau permintaan dari kita yang terus-menerus, tanda Allah lebih ridho kepada kita. Bukankah Allah sudah berfirman di surat Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian, memintalah kalian, maka aku akan penuhi. Kata aku akan penuhi berarti semuanya sudah ada dalam genggaman Allah. Hamba tugasnya berdoa, hamba tugasnya beribadah, hamba tugasnya meminta kepada Allah. Sedangkan keputusan adalah ada di tangan Allah. Maka mereka yang memaksakan kepada Allah berarti ia tidak meyakini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga permintaan kita kepada Allah adalah menjadikan kita semakin wusul kepada Allah. Wasola yasilu artinya sampai. Dengan kita meminta berarti kita sudah sampai kepada Allah. Namun kalau kita memaksakan permintaan kita, memaksakan kehendak kita, maka berarti kita belum sampai kepada Allah. Bukankah semua kita ingin sampai kepada Allah? Sampai kepada Allah harus dengan hati yang lapang. Sampai kepada Allah harus dengan ketulusan. Sampai kepada Allah harus dengan kesabaran dan kesungguhan. Maka permintaanmu, kata beliau, kepada Allah dalam urusan-urusan dunia atau derajat akhirat,
itu tanda sedikit rasa malumu kepada Allah. Karena jika engkau punya rasa malu, engkau tidak akan mendahulukan sesuatu atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendahulukan kita meminta dunia, mendahulukan kita meminta akhirat, tanpa kita mendekat, tanpa kita mengingat kepada Allah, tanpa kita beribadah, berarti kita sudah mendahulukan selain Allah. Ini hikmah yang sangat dalam. Padahal ibadah dan amal soleh tentu menjadi keharusan kita untuk kita jalankan. Namun jangan sampai ibadah dan amal soleh mendahului Allah. Artinya ibadah, amal soleh, kebaikan itu wasilah saja. Karena hakikatnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Allah dalam setiap hembusan nafas. Itulah hikmah yang ke-12. Sampai hembusan nafas, sampai seluruh gerak diamnya manusia, sebenarnya hakikatnya disitulah ada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdih. Tidak ada setiap nafas yang keluar dari manusia kecuali ada takdir Allah bersamanya. Bisa dibayangkan takdir kita per nafas yang keluar, takdir kita per hembusan. Takdir kita adalah setiap saat yang kita tidak tahu kapan itu, bagaimana itu. Karenanya semuanya kita kembalikan kepada Allah. Manakala seseorang melupakan Allah pada setiap hembusan nafasnya, maka ia akan merugi. Namun sebaliknya, siapa yang selalu menjaga Allah dalam setiap hembusan nafasnya, maka ia akan mendapatkan keberuntungan. Intinya adalah kita selalu ingin dalam setiap diamnya kita, dalam setiap geraknya kita, dalam setiap pandangan mata kita, dalam setiap pendengaran telinga kita, dalam setiap gejolak hati kita, dalam setiap hembusan nafas kita, dalam setiap aliran apapun yang ada di dalam diri kita. Semuanya adalah untuk Allah, karena Allah, dan kepada Allah. Kalau itu dijalankan oleh semua hamba-hamba Allah, maka ia sudah mendapatkan hikmah yang ke-12. Padahal sesungguhnya banyak lagi hikmah yang lain. Ini baru dari hembusan nafas. Bagaimana dengan harta kita? Bagaimana dengan kendaraan dan kepemilikan kita? Bagaimana dari setiap anak, keluarga, sahabat, dan teman kita? Kalau itu dijadikan landasan hikmah, maka kita selalu yakin dalam setiap anugerah Allah, dalam setiap harta kita, dalam setiap keluarga kita, anak kita, sahabat kita, teman kita, dalam semua kendaraan kita, dalam semua pakaian yang melekat pada diri kita, dalam semua yang Allah anugerahkan. Di situ hakikatnya adalah wujudullah, keberadaan Allah. Hakikatnya adalah kita sedang menghamba kepada Allah. Hakikatnya adalah kita sedang berjalan menuju Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha dekat dengan kami. Jadikanlah semua ikhtiar kami untuk mendekat kepadamu, Engkau mudahkan. Jadikan semua amal, semua gerak, semua langkah, semua aktivitas kebaikan kami adalah dalam rangka kami semakin menghadapmu, semakin yakin denganmu, semakin kami berada di jalan petunjukmu. Amin ya rabbal alamin. Jika semua sahabat Mekatur bersama keluarganya tetap menjaga hikmah ini, maka insya Allah kehidupan kita jauh lebih baik. Keberkahan selalu menghampiri dan bersama kita, dan kita dimudahkan seluruh urusan-urusannya. Itulah hikmah yang ke-22. Berarti kita akan lanjutkan hikmah 23, hikmah 24, dan seterusnya. Bersama Mekatur kita bangun kedekatan dengan Allah. Bersama Mekatur kita tingkatkan kedekatan kita dengan Allah. Bersama Mekatur kita mendapatkan hikmah dari Allah. Jangan lupa like, comment, share, subscribe seluruh media sosial kami. Ini adalah merupakan kontribusi kami. Ini adalah merupakan bagian dalam rangka kami memberikan service excellent kepada semua sahabat Mekatur yang selalu ingin bersama kami dalam program-program kebaikan kami. Wal afu minkum, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mekatur. Oke banget. Mekatur. Luar biasa. Mekatur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Bertemu saya, Ani Filianti dari Mekatur. Saat ini saya sedang bertugas bersama tim kami untuk meliput Samarkand. Di mana Samarkand? Samarkand adalah sebuah kota terpenting ada di negara Uzbekistan. Dan untuk Bapak Ibu sekalian supaya tidak ragu lagi, tentunya beberapa program di Uzbekistan, yaitu Umroh plus Uzbekistan, kemudian Umroh 3 Cities di Uzbekistan, Umroh with 5 Star, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, dan satu lagi. Nantikan saya akan report dan melanjutkan lagi uraian program-program kami nanti di spot-spot yang terbaik di Uzbekistan. Saat ini saya sedang berada di kompleks pemakaman Husam Ibnu Abbas yang sangat melegenda. Jadi di Uzbekistan ini, terutama di Samarkand, sangat banyak makam-makam para ulama besar Islam. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah SWT, perjalanan journey saya kali ini bersama tim sangat-sangat luar biasa. Karena pada kesempatan yang sangat baik ini, dengan cuaca yang sangat mendukung di musim autumn dengan suhu sekitar 10 derajat Celcius, maka kami dipersilahkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, akan banyak sekali manfaat dan akan banyak sekali berkah bagi umat muslim yang berkunjung kepada para ulama-ulama besar Islam. Saat ini saya berada di mana? Ya, seperti sebelumnya saya masih ada di Uzbekistan. Kita sedang melihat hamparan salju luar biasa dengan suhu antara -4 sampai dengan 5 derajat Celcius. Setelah berdoa, bertadabur, bertafakur di makam Imam Al-Bukhari, kemudian makam Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW radhiyallahu, kemudian Asbani, dan kompleks makam Imam Maturidi. Jadi pemirsa, setelah kita berdoa, memperkuat dan memperdalam keimanan kita, lalu kita akan melanjutkan perjalanan dengan umroh Madinah dan Mekah. Sungguh luar biasa. Dan saya yakin cantik sekali perjalanan nanti. Dan diakhiri dengan kita bertadabur di bumi yang Allah yang luas ini. Hamparan salju. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Mekatur, dan paket ini akan saya persembahkan untuk Anda semua, yaitu ada di bulan Januari.
Dan tepatnya ini adalah waktu sore, saya akan melanjutkan untuk sharing tentang paket terbaru yang akan kita luncurkan juga di bulan Januari, yaitu produk 2 negara. Selama 6 malam, 7 hari, langsung 2 negara, yaitu Jakarta Tashkent, kemudian dari Tashkent kita akan sembangkan, dan kita akan menuju ke Moskow, serta kita akan menuju ke Petersburg. Wow, bisa dibayangkan keseruan, keceriaan, dan tetap dalam tadabbur dan dikemas dengan wisata tur halal. Semuanya kami persembahkan untuk para pemirsa yang setia menemani dan terus stay tune di semua media sosial Mekatur dan Mizara. Untuk itu, tunggu apa lagi? Mari segera daftarkan diri Anda untuk bergabung ke dalam trip kami Historical and Beauty of Europe with Mekatur dan Mizara.